Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafial Fadlil dengan NIM 15136240004. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sensor. Nah, topik pembahasannya itu ada tiga. Yang pertama ada pengertian dari sensornya, terus macam-macam dari sensor. Yang ketiga itu penggunaan dari sensor-sensornya. Kita langsung aja masuk yang ke pertama, itu ada apa itu sensor atau pengertian dari sensor nih. Sensor itu adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, dan merespons berbagai jenis perubahan di lingkungannya. Nah, contohnya itu adalah perubahan suhu, tekanan, cahaya, gerakan, kelembapan, atau keberadaan objek tertentu. Sensor tuh mengubah data fisik. Nah, data fisik ini tuh kayak perubahan cahaya, perubahan suhu, ada gerakan di sana atau bagaimana, menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh manusia atau perangkat elektronik. Selain itu ada macam-macam dari sensor ya. Secara umum sensor itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu ada sensor optik atau cahaya. Yang kedua itu ada sensor thermal atau sensor panas. Yang ketiga itu ada sensor mekanik atau mekanis. Kita langsung masuk yang pertama nih, ada sensor optik atau sensor cahaya. Sensor optik atau cahaya ini adalah sensor yang mendeteksi perubahan intensitas cahaya dari sumber cahaya atau pantulan cahaya atau dari pembiasan cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Jadi simpelnya itu di sensor optik atau cahaya ini, jika sensornya terkena cahaya maka akan ada perubahan resistansi di sensornya. Kita masuk yang kedua, ada sensor thermal atau sensor panas ya. Sensor thermal atau sensor panas ini tuh merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Jadi jika sensor ini terkena panas maka ada perubahan resistansi juga nih biasanya dalam beberapa sensor, beberapa contoh sensor ya. Kita masuk yang ketiga, ada sensor mekanis. Adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak nih, seperti perpindahan, pergerakan, atau posisi. Bisa juga dengan tekanan, aliran level, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke jika kita terdeteksi bergerak maka sensor akan bekerja gitu. Nah, contoh dari sensor mekanis ini ada strain gauge, ada linear differential transformer atau LVDT, dan ada potensiometer juga. Nah, mungkin kita bahas di sini kali ya penggunaan dari sensor. Di sini saya mencontohkan tiga sensor. Di sini ada pertama ada LDR atau fotokonduktif. Yang pertama kita sudah bahas tentang sensor optik atau cahaya. Jika sensor ini dikenai cahaya maka sensor akan bekerja. Jadi sebenarnya cara kerjanya itu untuk di LDR adalah jika sensor ini terkena cahaya maka resistansi dari sensor ini akan berkurang sangat drastis, dan jika tidak dikenai cahaya maka resistensi yang dikeluarkan itu sangat besar gitu. Jadi tidak mampu menyalakan, contohnya kita ambil contoh menyalakan LED seperti itu untuk LDR atau fotokonduktif. Yang kedua ini ada RTD dari sensor thermal atau sensor panas ya. Jadi di RTD ini terdapat elemen yang dimana jika suhunya meningkat maka resistensi itu akan meningkat. Jadi hampir sama kayak LDR ya. Jika kalau LDR tuh jika terdapat cahaya maka resistansi akan berkurang. Jika LDR gelap maka resistansi akan meningkat. Untuk RTD itu jika suhunya meningkat maka resistansinya meningkat nih. Jadi hampir-hampir sama, cuman kebalikan dari LDR. Nah, terus juga ada potensiometer nih dari sensor mekanis. Untuk potensiometer sendiri nih biasanya kita pakai buat bikin power supply ya, power supply variabel yang bisa kita otak-atik voltase keluarannya. Nah, jadi
Potensiometer ini tuh bila diputar maka resistansinya tuh akan berubah tergantung kita muter ke kanan atau ke kiri ya. Biasanya kita gunakan di tadi balik lagi ke PSU ya kan. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.